Musik itu haram. Musik itu mubah, alias boleh. Haram, boleh. Perhatikan ini, hadis Rasulullah SAW. Sungguh akan ada sebagian dari umatku yang menghalalkan zina, sutra, minuman keras, dan alat-alat musik. Hadis riwayat Bukhari. Nabi SAW mengatakan akan ada yang menghalalkan, berarti pada asalnya diharamkan. Tunjukkan ke gua hadis atau ayat Al-Quran secara terang-terangan melarang musik, seperti larangan minuman khamr, haramnya berzina, haramnya sutra bagi laki-laki, semua ada larangannya kecuali larangan musik. Karena gua sejauh ini belum menemukan larangan musik secara terang-terangan. Rasulullah bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara yang samar-samar atau syubhat. Kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Jangan dipotong hadis itu. Hadis itu ada kelanjutannya. Maka, barang siapa yang menjaga dirinya dari yang samar-samar atau syubhat, itu berarti ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa terjerumus dalam wilayah samar-samar, maka ia telah terjerumus ke dalam wilayah yang haram. Imam Al-Albani rahimahullah di dalam kitabnya Hukmul Ma'azif, beliau mengatakan, kalau seandainya belum ada riwayat tentang alat-alat musik, satu ayat atau satu hadis pun kecuali hadis di atas, maka itu sungguh sangat sudah mencukupi di dalam pengharaman alat-alat musik. Ditetapkan, yang haram itu jelas dan yang halal itu jelas. Sedangkan musik tidak ada larangan haram sebelumnya. Gue juga sependapat, jika musik itu haram kalau dibarengi dengan kemaksiatan, memakai sutra, main musik sambil mabuk-mabukan, jatuhnya aktivitas main musiknya jadi haram karena main musiknya melalaikan kita dari Allah dan membuat kita semakin jauh dari Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari melalui jalur Aisyah, diceritakan tentang budak-budak perempuan yang bernyanyi di rumah Nabi Muhammad SAW pada momen hari raya Aid. Ada Abu Bakar ketika itu, dan di sisi Aisyah ada dua orang budak yang sedang bersenandung. Isi senandungnya mengingatkan pada peristiwa pembantaian kaum Ansor dalam perang Bu'ats. Aisyah mengatakan dalam hadis itu bahwa kedua budak tersebut tidak begitu pintar bersenandung. Kemudian Abu Bakar mempertanyakan seruling-seruling setan kediaman Rasulullah SAW. Lantas Rasulullah saat itu bersabda, Abu Bakar, tiap kaum itu punya hari raya, dan sekarang ini adalah hari raya kita. Abu Bakar awalnya memberikan teguran pada budak itu, tapi justru ditegur balik oleh Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan musik dan nyanyian itu tidak masalah selama tidak ada kemaksiatan. Jika musik atau nyanyian itu haram, tentulah sejak awal Nabi Muhammad menolak kedatangan budak-budak tersebut. Dalam hadis yang berbeda, Imam Al-Bukhari mengeluarkan riwayat lain tentang musik. Melalui jalur Aisyah, suatu ketika Nabi menikahkan salah seorang saudarinya dengan pemuda dari kalangan Ansor. Lalu Nabi berkata kepada Aisyah, tidakkah kalian menyuguhkan lahun atau musik? Kaum Ansor itu menyukainya. Nabi Muhammad juga pernah mendengar nyanyian dari seorang budak perempuan. Diceritakan suatu hari Rasulullah pulang setelah berperang. Lalu datang salah seorang budak perempuan dan mengatakan telah bernazar jika Nabi pulang dengan selamat, maka dia akan memukul duf di depan Nabi dan bernyanyi. Kalau memang begitu, ya lakukanlah. Tapi jika tidak, jangan. Kata Nabi bersabda. Maka saya lebih memilih hukum musik atau nyanyian itu boleh. Tapi ada 3 syaratnya, yaitu tidak menimbulkan fitnah, tidak ada maksiat yang menyertainya, dan tidak membuat lalai dalam mengerjakan kewajiban sebagai muslim. Sahabat Nabi yang membolehkan musik salah satunya adalah Abdullah bin Zubair. Lo juga harus tahu, beberapa sahabat Nabi yang lain juga ada yang mengharamkan musik. Di antaranya adalah sahabat bernama Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas. Perhatikan ini. Rasulullah bersabda, aku tidak melarang kalian menangis, namun yang aku larang adalah 2 suara yang bodoh dan maksiat. Suara di saat nyanyian, hiburan atau kesenangan permainan dan lagu-lagu setan, serta suara ketika terjadi musibah, menampar wajah, merobek baju dan jeritan setan. Hadis riwayat Hakim dan Baihaqi. Dan lo harus tahu, 4 mazhab mencela nyanyian. Imam Abu Hanifah, beliau membenci nyanyian dan menganggap mendengarnya sebagai suatu perbuatan dosa. Imam Malik bin Anas beliau berkata, barang siapa membeli budak, lalu ternyata budak tersebut adalah seorang bidu wanita atau penyanyi, maka hendaklah dia kembalikan budak tadi karena terdapat aib. Imam Asy-Syafi'i beliau berkata, nyanyian adalah suatu hal yang sia-sia, yang tidak kusukai karena nyanyian itu adalah seperti kebatilan. Siapa saja yang sudah kecanduan mendengarkan nyanyian, maka persaksiannya tertolak. Imam Ahmad bin Hambal, beliau berkata, nyanyian itu menumbuhkan kemunafikan dalam hati dan aku pun tidak menyukainya. Gue juga sepakat dengan apa yang dikatakan 4 imam besar itu. Kan gue juga di awal bilang sepakat kalau musik itu haram, kalau ada kemunafikan dalam hati, perzinahan, syahwat, khamr, dan segala aktivitas kebatilan. Tapi bagaimana dengan musik yang malah ketika mendengarkannya hati ini bersedih karena dosa dan ingin bertobat, malu kepada Allah karena banyak dosa, ingat mati, ingat Allah. Banyak bukan lagu-lagu religi seperti itu dengan syair yang mengingatkan kita kepada Allah tapi tidak melalaikan. Dan musik buat anak-anak TK, SD untuk pembelajaran yang jauh dari kemaksiatan. Iya benar, hal itu mengandung kebaikan. Tapi menurut siapa? Jika Allah dan Rasulnya menganggap hal itu adalah baik dan menjadi salah satu cara terbaik dalam berdakwah, maka Rasulullah SAW beserta para sahabatnya adalah orang yang paling pertama kali melakukan hal tersebut. Akan tetapi tidak ada satupun cerita bahwa Rasulullah SAW dan para sahabatnya melakukannya. Bahkan mereka melarang dan mencela hal itu. Kalau lo beranggapan musik itu haram, mutlak, nggak ada toleransi. Sekarang, gue tantang lo. Berikan pernyataan dan gue rekam. Pernyataan apa? Pernyataan bahwa memainkan atau menyanyikan lagu Indonesia Raya itu dosa alias haram. Karena lo berasumsi bahwa musik itu haram mutlak. Berani nggak? Udah, kalian berdua debat gak ada ujungnya. Awalnya kan mau tukar pikiran, malah lama-kelamaan menjadi debat kusir yang gak ada habisnya. Ingat, sabda Rasul, aku akan menjamin rumah di tepi surga bagi seseorang yang meninggalkan perdebatan, meskipun benar. Kalau menurut gue nih, ulama yang bilang haram, dan ada ulama yang bilang membolehkan dengan syarat-syarat, itu semua disayang Allah. Karena keduanya memilih untuk hati-hati.
yang mengharamkan hati-hati karena takut terjerumus dalam kelalaian, yang membolehkan juga hati-hati dalam memberikan hukum karena nggak ada dalil tegas tentang pelarangannya, karena yang haram itu jelas dan yang halal itu jelas. Ada sebuah kisah unik tentang perbedaan. Ketika itu, Abu Bakar terbiasa mengerjakan sholat witir setiap selesai menjalankan ba'da isya, sementara Umar menjalankannya di sepertiga malam. Mana yang benar menurut Rasulullah? Rasulullah pun tak mempermasalahkan perbedaan tersebut. Rasulullah memuji kedua sahabatnya, menyebut Umar sebagai seorang yang tegas, sementara Abu Bakar merupakan muslim yang sangat berhati-hati. Keduanya dipuji oleh Rasulullah. Jangan-jangan Allah dan Rasulnya ridho terhadap ulama-ulama yang kita sebutkan tadi, tapi tidak ridho melihat kalian berdebat hingga menimbulkan kebencian di hati kalian. Jadi, sudahi debatnya. Sekarang, gue tanya, kalian berdua sayang sama Rasul? Sayang? Rindu sama Rasul? Rindu? Kenal sama Rasul? Kenal dong? Kalau begitu, jawab pertanyaan gua. Siapa istri kedua Nabi Muhammad SAW? Aisyah? Salah. Istri kedua Nabi Muhammad adalah Saudah binti Jam'ah. Oke, pertanyaan kedua. Siapa saja nama anak Nabi Muhammad? Fatimah? Bukan cuma Fatimah. Siapa lagi ya? Nggak tahu. Anak Nabi ada 7 orang. Terdiri dari 4 perempuan dan 3 laki-laki. Namanya Al-Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah Az-Zahra, Abdullah, Ibrahim. Dari pertanyaan simpel saja kalian belum bisa jawab dengan benar, menandakan kalian minim pengetahuan tentang Nabi Muhammad SAW. Katanya sayang, katanya rindu Nabi, tapi tidak mau tahu tentang Nabinya. Gak mau kepo sama Nabinya, gak mau kepo sama kehidupan Nabinya. Kalau kita sayang, cinta kepada Nabi Muhammad SAW, pastilah kita kepo dan ingin tahu tentangnya. Layaknya kita suka sama seseorang, pastilah kita kepo dengannya, makanan kesukaannya apa, anaknya siapa itu. Pasti kan kepo, ingin tahu kalau kita sayang. Jadi, kalau kalian mau kenal dengan Nabi Muhammad, saya rekomendasikan buku tentang Nabi Muhammad SAW. Hanya perlu klik keranjang kuning di bawah ini dan dapetin bukunya. Segera. Ada namanya Syama'il Muhammadiyah, kumpulannya Imam At-Tirmidzi. Baca satu demi satu tentang sifat Nabi. Allah, kebayang. Lihat, Anda akan senyum-senyum sendiri. Lihat terus. Anda baca pun senyum. Nah, kalau Anda ingin tahu bagaimana cara kehidupan Nabi dari bangun tidur sampai tidur lagi, maka kitab yang paling baik untuk dibahas salah satunya ini Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Wow, bener juga ya. Keren ini bukunya. Gue beli ya. Caranya gimana? Gampang. Caranya, lo tinggal klik keranjang kuning di video ini, tinggal order, udah ada tunggu di rumah. Bukunya sampai. Lo dapat bukunya, dapat ilmunya, manfaat ilmunya tambah dekat sama Allah dan Rasul. Namanya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Maka para perindu Nabi baca kitab ini. By the way, kalau kalian gimana nih? Klik keranjang kuning ya.